Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam Bibi. Izin Hanifah on Bapak. off cam Enggak. ya, Mbak Siap-siap Nifah ya. Bapak. Enggak, Oh, enggak. izin off cam. Baik Bapak. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin seperti pertanyaan, bukan pertanyaan, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu nggih. Di sini sebelum kita membuka sesi pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan mengenai kemarin digital writing. Semisal ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu, atau ada kendala atau sudah mencoba atau belum. Suara saya aman nggih? Oke. Mungkin sembari Bapak Ibu juga masih mencoba, jika nanti ada kendala di tengah jalan, bisa langsung ditanyakan kepada saya, Mbak Biwi, ataupun ke WA Group, nggih, Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelumnya apakah suara saya aman? Selamat malam, suaranya aman. Oke, Bapak Teo, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Teo? Dari seluruh penjelasan yang Oke. saya ikuti dan saya ulangi, yang masih menjadi kesulitan itu adalah optimalkan laptop. Memang saya Oke. sudah install semua dan sementara ikuti untuk belajar lagi. Baik, Bila ada Bapak. kesulitan akan saya komunikasikan. Baik, 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 Bapak. Mungkin nanti kalau ada kendala bisa langsung ditanyakan ke kami, nggih, Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak sama-sama. Oke, Baik. baik. Dari Bapak Ibu yang lain, jika tidak ada pertanyaan, gitu, nggih. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita akan memulai sesi pada malam hari ini. Sebelumnya mohon izin dulu, ini Mbak Biwi tidak bisa menyapa Bapak Ibu yang ada di sini karena sedang tugas di Padang, gitu, nggih. Jadi malam ini yang mengisi saya. Gitu. Jadi untuk tema malam hari ini adalah jurnal tujuan Bapak Ibu. Di sini kita akan mencari rumah bagi artikel atau manuskripnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, saya akan memberikan tips and tricks supaya Bapak Ibu tidak salah rumah yang pertama. Yang kedua, supaya jurnal-jurnal yang kita pilih itu mungkin umurnya akan lebih panjang gitu, nggih. Kita terhindar dari jurnal-jurnal predator, kita terhindar dari rumah-rumah atau homepage yang cloning gitu, nggih Bapak Ibu. Nah, di sini nanti saya akan memberikan tips and tricksnya gitu. Jangan lupa juga saya mengingatkan sekali lagi kalau Bapak Ibu memiliki video pembelajaran yang ada di rumahskopus.com itu juga materinya sama Bapak Ibu dan Zoom ini pun juga hanya mendukung video pembelajaran yang ada di rumahskopus.com. Begitu nggih? Selanjutnya, oke mungkin kita bisa langsung mulai untuk materi pada malam hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, di sini. Untuk tempat pertama Bapak Ibu, kita mencari jurnal tujuan atau rumah untuk artikel kita itu hanya ada dua tempat untuk pencarian. Yang pertama adalah Scopus yang saya tampilkan dan yang kedua adalah Simago. Nah, untuk Scopus kalau semisal Bapak Ibu belum memiliki lisensi itu masih bisa kita gunakan. Jadi kita masih bisa menggunakan akun-akun yang belum berlisensi, semisal sebentar saya coba masuk dengan akun yang lain. Nah, kalau misal kita hanya punya akun-akun Gmail biasa, gitu nggih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan. Contohnya ini. Nah, ini kan kita belum login juga. Bapak Ibu juga bisa gunakan scopus.com untuk pencarian jurnal tujuan. Kenapa kita bisa menggunakan walaupun kita belum berlisensi? Karena untuk pencarian jurnal tujuan kita menggunakan tools yang namanya search. Search ini Bapak Ibu. Nah, kita di sini bisa klik, langsung diklik saja search-nya. Nah, untuk tampilan pertama akan ada tulisan, sebentar.
Oke, subjek area, enter subjek area, lalu ada filter-filternya nih Bapak Ibu. Di sini ada 49 result. Ini termasuk dengan buku dan juga jurnal. Coba kalau kita filter cuma jurnal aja, ada 44.786. Sedangkan kita yang kita butuhkan cuma satu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mungkin bingung atau berkecil hati kok saya nggak dapat-dapat ya Mbak Hanifah gitu nggih. Memang untuk pencarian jurnal tujuan ini atau rumah untuk manuskrip kita dibutuhkan ketekunan dan ketelitian Bapak Ibu. Karena harus mencari satu persatu yang cocok dengan skupnya, yang cocok dengan APC-nya gitu nggih. Jadi kalau untuk pencarian rumah atau jurnal tujuan ini, silahkan mungkin lebih enaknya Bapak Ibu menyelesaikan dulu manuskripnya. Nanti akan ada satu website yang bisa mencarikan menggunakan abstrak. Nah, itu nanti lebih ringkas memang. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencari menggunakan Scopus, menggunakan search ini, Bapak Ibu bisa gunakan 4 hal. Yang pertama, subjek area. Sebentar, izin untuk zoom dulu. Oke, yang pertama adalah subjek area. Subjek area ini dapat Bapak Ibu gunakan kalau semisal Bapak Ibu belum ada rekomendasi jurnal dari promotor tidak merekomendasikan, dari universitas tidak mengharuskan di jurnal A, B, C, D, E. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan subjek area. Subjek area ini kalau kita klik, nah, di sini akan ada subjek area menurut Scopus Bapak Ibu. Ini yang nanti harus Bapak Ibu turuti. Semisal di sini eh, mengenai education. Nah, education itu kan education. Nah, di sini education dia masuk di social science. Kita harus turutin. Atau kalau enggak tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Health. Oke, di sini banyak subjek mengenai kesehatan Bapak Ibu. Ada chemical, ada medicine, ada nursing, ada social science gitu nggih. Bapak Ibu silahkan menyesuaikan kesehatan yang seperti apa. Untuk subjek area ini memang kita yang harus menyesuaikan dengan Scopus. Lalu mengenai mungkin Islamic Studies gitu nggih. Nah, kalau di Scopus itu namanya bukan Islamic Studies tapi Religious Studies. Dia masuknya di Art and Humanities. Gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan subjek areanya. Selanjutnya, setelah subjek area, ada yang namanya title. Title ini, Bapak Ibu, kalau semisal kita sudah punya rekomendasi jurnal, atau kalau semisal Bapak Ibu direkomendasikan dengan dari kolega, Bapak Ibu mau cross check dia benar ada atau enggak di Scopus. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan title ini. Kuncinya adalah kita sudah memiliki nama jurnalnya. Kita sudah tahu jurnal mana yang mau kita tuju dan namanya apa. Bapak Ibu tinggal klik saja lalu bisa diketikkan di sini. Contohnya, eh, Pakistan Live. Nah, ini kan udah ada nih. Tinggal nanti kita klik, dia akan muncul gitu. Jadi kalau title itu gunanya kalau semisal kita sudah tahu nama jurnalnya. Nama jurnal ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada publisher. Nah, di sini publisher sama halnya dengan title. Kalau title itu judulnya, kalau publisher nama publishernya. Jadi ibarat rumah, title itu adalah kamarnya, publisher itu adalah rumahnya gitu mau ke Elsevier, mau ke Taylor and Francis, mau ke Horizon gitu nggih. Nah, kita sudah tahu nih tujuannya atau memang dari universitas mensyaratkan karena universitas melakukan kerjasama dengan Horizon, Bapak Ibu harus mempublish atau mensubmit ke jurnal-jurnal yang ada di Horizon. Nah, Bapak Ibu bisa pilih nih publisher ini lalu kita ketikkan sesuai dengan arahan dari universitas atau promotor atau kolega kita gitu. Yang terakhir adalah ISSN. Oke, ISSN ini memang jarang kita gunakan Bapak Ibu karena ini kan berisi angka gitu nggih. Sulit untuk mengingat gitu. Jadi kalau untuk ISSN biasanya kita gunakan hanya untuk meng-cross check. Semisal kita mendapatkan jurnal di Simago JR. Kalau
ngopi judulnya terlalu panjang, ada ISSN. Nah, kita bisa gunakan itu untuk meng-cross-check di Scopus. Kenapa kok dari Simago harus kita cross-check? Karena di Simago itu update-nya dia lambat, Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu menemukan jurnal di Simago, silahkan nanti di copy ISSN-nya, kita bawa ke Scopus. Bener nggak dia ada di kuartil 1? Atau bener nggak dia ada di kuartil 2? Atau bahkan bener nggak dia masih available di Scopus gitu. ISSN ini gunanya biasanya untuk meng-cross-check saja. Kita dapat info dari teman-teman kita, dari kolega gitu nggih. Ada call paper nih dengan nama jurnal ini, ISSN-nya ini. Nah, kita bisa gunakan untuk meng-cross-check daripada lama untuk mengcopy paste dan terlalu panjang judulnya atau nama jurnalnya, kita bisa gunakan ISSN ini. Gitu Bapak Ibu. Mungkin langsung saya praktekkan ya. Kalau misal kita pakai subjek area, tinggal diklik aja subjek area. Lalu enter subjeknya kita bisa ketikkan subjek penelitian kita atau fokusnya kita itu di mana. Semisal saya ada di kesehatan. Oh, oke, informatik. Nah, kalau untuk subjek area, kalau semisal, oh ini bisa di health informatik, bisa Mbak di information management, bisa. Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu. Lalu kita turun sedikit, ada tulisan apply. Tinggal kita apply aja. Nah, dari 44.000 jurnal kita mendapatkan 199 result. Nah, silahkan nanti setelah itu Bapak Ibu fokus ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini kalau kita mencari referensi ada filter, untuk mencari jurnal tujuan juga ada filternya Bapak Ibu. Tapi filternya di sini hanya memfilter kuartil dan juga tipenya. Jadi kalau eh, di dalam pencarian referensi itu kan banyak, ada tahun, ada subjek area, ada dokumen tipe dan lain-lain gitu ya. Nah kalau di pencarian jurnal tujuan itu hanya ada dua. Kita mau ke kuartil berapa? Kuartil satu, 2, 3 ataupun 4 gitu. Nah kuartil ini pun kita juga bisa pilih lebih dari satu. Misal nih, saya bingung Mbak mau di kuartil atas atau di kuartil bawah. Oke, kita pilih saja satu dan juga 4. Itu bisa. Lalu source type-nya, karena output kita mau ke jurnal internasional gitu, nggih. Silahkan pilih yang jurnal. Baru kita apply. Oke. Nah, jika sudah dari 199 result, Bapak Ibu, kita menemukan 93 hasil dengan jurnal yang ada di kuartil 1 dan juga 4. Kalau sudah sampai di tahapan ini, gitu nggih, Bapak Ibu sudah benar-benar sudah mengkerucutkan nih dari subjek areanya, dari kuartilnya, dari source type-nya, gitu nggih. Selanjutnya yang perlu kita sortir atau yang perlu kita klik lagi, selanjutnya adalah di bagian sini, Bapak Ibu. Ada tulisan dokumen paling atas nggih, bukan paling atas, sedikit ke bawah. Nah, di sini ada tulisan dokumen. Di sini tertera dokumen 2021 sampai 2024. Kita bisa mengurutkan berdasarkan dokumen terbitnya. Jadi kita bisa melihat peluang. Kira-kira nih kalau mau masuk ke jurnal ini bisa apa enggak ya? Waktunya waktunya panjang enggak ya? Harus berapa harus berapa lama saya menunggu atau kira-kira tembusnya di sini susah apa enggak? Nah, itu kan Kak, juga bisa dilihat dari banyaknya dia menerbitkan selama 1 tahun gitu. Nah, kita cuman klik aja, dia nanti langsung mensortir jurnal-jurnal yang terbitannya lebih banyak atau dari jurnal-jurnal yang terbitannya banyak gitu Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal kita baca di dalam source title-nya ini, dalam judul-judulnya ini. Tapi yang perlu kita perhatikan, kalau semisal kita udah dokumennya sudah kita sortir ya, sudah kita urutkan dari yang paling banyak menerbitkan. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau memilih nama jurnalnya, fokus ke sebelah sini nih. Ada tulisan leadership and management, ada tulisan health informatics, ada tulisan signal processing. Nah, ini adalah subjek area dari jurnal, Bapak Ibu.
Walaupun nanti di dalam, kalau misal kita udah benar-benar oke, saya mantep dengan jurnal healthcare ini, gitu, nggih. Dengan subjek areanya, oh oke, di sini terteranya sudah sama Mbak Hanifah. Nah, kalau semisal Bapak Ibu sudah mantap kayak gitu, kita harus cross check ulang. Walaupun nanti harus kita cross check ulang di homepage tentang subjek area ini, setidaknya untuk memilih awalan kita samakan dulu dengan subjek area kita. Tadi kan saya tentang health informatik gitu, nggih. Kita bisa cari nih. Nah, di sini ada health informatik. Oh ini, Computer in Biology and Medicine. Dia fokusnya mengenai health informatik. Oke, untuk terbitan per tahunnya per 3 tahunnya 4.000. Oke, berarti per tahunnya 1.000-an gitu, nggih. Kalau semisal kita udah mantep, kalau biasanya nggih itu saya klik kanan, kita open di tab yang baru. Kenapa seperti itu? Agar hasil pencarian yang pertama ini dia nggak hilang, gitu. Nggak usah kita harus back lagi, tinggal kita mainkan di tab-tab ini, gitu. Kita klik kanan, lalu open in new tab, lalu kita buka tab barunya. Di sini dia akan menunjukkan source detailnya, source detail dari jurnalnya yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, kalau sudah menunjukkan source detail, hal yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah tahun tercovernya. Di Scopus dia tercover sampai tahun berapa? Di Scopus dia sudah discontinue atau belum? Nah, itu ada di sini Bapak Ibu. Years currently covered by Scopus. Memang kalau sekarang tidak to-nya itu bukan tulisan, tapi tahun. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu pilih tahun-tahun yang tidak tahun kemarin tapi di tahun ini, jadi di 2025. Kalaupun Bapak Ibu menemukan 2026, nah memang itu jurnalnya sudah terindeks lebih maju, kayak gitu. Itu nggak masalah, itu aman, gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan to-nya itu sampai di tahun ini. Kalau sudah to-nya di tahun ini, di bawah tahun jangan sampai ada tulisan discontinue in Scopus, gitu. Selanjutnya kalau udah tahunnya tercover, lalu tidak ada tulisan discontinue in Scopus, Bapak Ibu juga harus memperhatikan publishernya. Kenapa demikian? Karena beredar kabar dari Dikti dan juga dari BRIN, ada beberapa publisher yang tidak disarankan, bukan di bukan di blacklist nggih Bapak Ibu, tapi tidak disarankan untuk kita masuk ke dalamnya karena tidak bisa untuk penilaian sepertinya. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah MDBI, yang kedua itu adalah Frontiers, dan yang ketiga itu adalah Hindawi. Ketiga publisher itu bukan dilarang, tapi tidak dianjurkan untuk Bapak Ibu mensubmit ke sana. Tapi boleh juga kalau semisal Bapak Ibu konsultasikan dulu ke universitas. Kalau saya submit di sini, aman nggak ya untuk penilaian? Kalau semisal Bapak Ibu mau gunakan untuk guru besar gitu, atau untuk kelulusan, untuk kenaikan pangkat gitu, bisa ditanyakan terlebih dahulu ke universitas masing-masing. Apakah publisher ini masih aman atau tidak gitu. Maksudnya aman adalah kampus berkenan untuk menilai atau kampus diperbolehkan kayak gitu. Nah, itu silahkan ditanyakan dulu ke universitasnya. Kalau sudah publishernya aman, terus tahun tercovernya aman, Bapak Ibu bisa masuk di sebelah kanan. Ada yang namanya SJR. Nah, di sini silahkan nanti Bapak Ibu bisa untuk SJR ini minimalnya bisa memilih di 0,15 minimal SJR-nya. Kalau semisal Bapak Ibu mau mempersyaratkan untuk guru besar, minimalnya ada di 0,15 atau kalau nggak salah peraturan terbaru itu ada di 0,10. Nah, itu silahkan nanti bisa dilihat SJR-nya. Kita sesuaikan dulu SJR-nya. Kalau dari tahun aman, publisher aman, SJR aman, nah kita baru bisa scroll ke bawah Bapak Ibu. Scroll ke bawah untuk apa? Untuk melihat tahun terbitan setiap tahunnya di sini. Nah, dia terbitan setiap tahunnya nih, Bapak Ibu. Ada 1.000. Sedangkan dulu dia cuma 200, 200, 100 gitu, nggih.
Nah, kalau seperti ini masih terbilang aman. Kenapa demikian? Matriksnya itu kalau bisa Bapak Ibu bisa milih jangan yang terlalu naik banget, jangan yang terlalu turun banget. Gitu. Jadi matriksnya itu kalau naik ya stabil naiknya perlahan gitu. Nggak langsung yang dari di bawah 100 gitu ya, 72 langsung naik drastis di 1000 atau 500. Nah, itu kan terlalu signifikan kenaikannya. Jangan memilih jurnal yang seperti itu. Takutnya umurnya dia tidak lama, Bapak Ibu. Takutnya dia nanti akan segera discontinue. Gitu. Walaupun memang untuk jurnal-jurnal itu memang akan discontinue, Bapak Ibu. Memang akan discontinue. Tapi kan kita nggak tahu kapan discontinue-nya yang pertama. Lalu yang kedua, kita meminimalisir untuk segera discontinue gitu. Jadi cara tips and tricks ini untuk hal-hal seperti itu. Kalau dikatakan discontinue, pasti akan discontinue jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Lalu kalau semisal nih, Bapak Ibu sudah pernah submit di Scopus, lalu sekarang jurnalnya sudah discontinue. Jangan khawatir juga, pasti juga yang discontinue itu akan bisa kembali lagi ke Scopus. Tapi ya itu kita nggak tahu kapan karena prosesnya juga eh, untuk proses masuk lagi juga mungkin ada seleksinya atau ada hal yang harus diperhatikan gitu ya Bapak Ibu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita bisa lihat dari dokumen publish per tahunnya. Dari matriksnya, matrik terbitannya itu apakah ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan. Kalau seperti ini dirasa, oh oke Mbak, dia mengalami kenaikan, tapi kenaikannya relatif memang signifikan, memang setiap tahun ada kenaikan. Nah, itu aman, tidak masalah gitu. Nah, kalau kita menggunakan akun yang tidak lisensi, Bapak Ibu, di sini dia nggak bisa kita pencet atau nggak bisa kita klik. Dia akan kayak berwarna abu-abu. Tapi kalau kita menggunakan akun yang sudah lisens gitu, nggih, coba. Ini saya menggunakan tab ini saya menggunakan akun yang sudah lisens. Kita bandingkan. Salah satu aja nggih. Kita langsung aja. Kalau kita menggunakan akun yang sudah berlisensi, di bagian Scopus Content Coverage ini kita bisa klik. Kita bisa lihat dokumen terbitannya. Nah, ini kita bisa lihat. Tapi kalau kita menggunakan akun yang tidak berlisensi, kita hanya bisa melihat nih jumlahnya aja tanpa bisa kita klik untuk melihat bagaimana dokumennya. Gitu. Kalau kita tidak menggunakan lisensi. Aman-aman aja Bapak Ibu kalau misal tidak menggunakan lisensi, cuman kan kita ke homepage harus menggunakan Simago JR. Kalau kita menggunakan akun lisensi, kalau kita mau ke homepage, tinggal kita klik jumlah terbitan per tahunnya tadi, salah satu, kita klik Scopus Content Coverage-nya, dokumen terbitnya, lalu akan ada langsung tulisan View at Publisher di sini. Nah, langkah ini juga bisa kita gunakan untuk menuju homepage yang benar. Gitu. Nah, di sini ada tulisan View at Publisher. Kalau semisal Bapak Ibu menggunakan akun yang tidak berlisensi untuk ke homepage yang benar, jangan pernah di copy paste ke Google. Nggak boleh. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu homepage mana yang benar-benar real. Itu homepage-nya Computer in Biology Medicine atau itu homepage cloning. Nah, kalau kita copy nama jurnalnya, lalu kita pastekan di dalam Google, akan ada banyak nih Bapak Ibu. Akan ada banyak tentang ini Computer in Biology Medicine. Kita kan nggak pernah tahu homepage mana yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke homepage jurnal, silahkan gunakan yang namanya Simago JR. Caranya kita copy ISSN-nya. Kita copy ISSN-nya, lalu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Simago JR. Nah, ini paling atas ini Bapak Ibu. Simago Journal and Country Rank. Gitu. Baru kita pastekan ISSN-nya di sini. Kita paste, enter. Nah, dia akan muncul tulisan komputer and biologi dari negara mana, penerbitnya, publishernya apa, gitu, nggih. Tinggal kita klik tulisan komputer in biologi ini, kita scroll pelan-pelan ke bawah, kita scroll sampai menemukan information.
Ada di sini tulisan homepage. Nah, silahkan Bapak Ibu klik. Nah, ini baru kita sudah berada di homepage yang benar, Bapak Ibu. Ini adalah homepage dari jurnal yang kita cari. Kalau semisal ini belum keluar, bisa oke. Sebentar, tertutup. Di sini kita bisa search. Tinggal kita klik. Nah, ini adalah homepage yang benar. Jadi nggak ada lagi nih suara-suara, wah saya sudah publik, sudah submit di jurnal ini, udah bayar Mbak 20 juta, tapi ternyata terbitnya cuma di homepage-nya mereka, nggak terindeks Scopus. Nah, sudah tidak ada lagi nanti Bapak Ibu obrolan seperti itu. Karena kita sudah berada di homepage yang benar gitu. Selanjutnya, nah kalau ini enak Bapak Ibu, homepage ini dia langsung sudah memberikan waktu. Kalau dari homepage-nya Elsevier mesti kayak gini Bapak Ibu. Jadi dia akan memberikan apa ya, range waktunya. Dia langsung menampilkan range waktunya yang waktu yang dibutuhkan kalau misal kita submit di jurnal ini. Tapi berbeda beda-beda nih Bapak Ibu. Setiap publisher, setiap jurnal itu tampilannya pasti akan berbeda. Dari sudut homepage-nya ini, lalu dari tampilan awalnya pun kita mau mencari apapun itu juga pasti kalimatnya beda, tampilannya beda gitu. Jadi nanti menyesuaikan dengan homepage jurnal Bapak Ibu masing-masing. Di sini, kalau semisal sudah sampai homepage, hal pertama yang dicari jangan APC. Kita harus cari yang namanya aim and scope, atau focus and scope, atau overview. Di situ adalah letak di mana para jurnal menyatakan scope-scope atau tujuan atau subjek area yang dapat mereka terima kayak gitu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa klik di bagian View Full Aim and Scope. Nah, dia akan muncul nih Bapak Ibu. Oke, tinggal kita klik MN Scope-nya, Full MN Scope-nya. Di sebelah kanan dia akan muncul. Ini yang harus kita baca dengan teliti. Scoop yang seperti apa yang mereka terima. Walaupun tadi di dalam Scopus dia hanya menginformasikan hal informatik gitu, nggih. Tapi di sini ternyata ada banyak hal informatik yang seperti apa. Nah, ini fokusnya. Ini kita yang harus baca, Bapak Ibu. Jangan sampai kita eh, mendapatkan reject dengan alasan tidak sesuai dengan scope gitu. Padahal kita udah yakin loh, di scope-nya sudah education. Kok ini penelitian saya juga education, tapi kenapa kok ditolak alasannya tidak sesuai dengan scope gitu, nggih. Nah, ini Bapak Ibu harus lebih teliti lagi membaca di dalam homepage-nya. Saya tegaskan lagi, di dalam homepage-nya, nggih Bapak Ibu. Gitu. Jadi, walaupun di Scopus semisal kita sudah memilih education, tapi di homepage pasti nanti akan menspesifikasikan education yang seperti apa. Education yang membahas tentang kurikulum kah? Education yang membahas tentang pembelajaran kah? Atau model pembelajaran kah? Nah, itu semua diterangkan di dalam homepage jurnalnya. Jadi kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu referensi itu malas untuk membaca dan kita tidak menyarankan untuk Bapak Ibu baca, kalau di jurnal tujuan ini, di homepage jurnal ini, wajib hukumnya Bapak Ibu membaca dengan teliti dan seksama. Itu nggih Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mbak, untuk jurnal discontinue itu apa maksudnya terus gimana contohnya, Mbak? Oke, contoh dari jurnal discontinue nggih. Oke, saya izin untuk share screen. Nah, di sini saya ada contoh nih Bapak Ibu. Saya buka dari sini. Ini adalah jurnal discontinue. Jurnal discontinue itu adalah jurnal yang sudah tidak terindeks di Scopus. Pakistan Live. Oke, namanya masih ada, cuma nanti tampilannya kayak gini nih. Nah, NA, not available. Padahal jurnal ini kalau kita buka, dia terindeks, sudah terindeks sampai di 2025.
Tapi di sini ada tulisan covered discontinue in Scopus. Gitu. Berarti kalau discontinue itu bagaimana Mbak Anifah? Kita bisa tetepan submit di Pakistan Journal ini, tetap bisa kita submit, cuman tidak akan terindeks Scopus. Jadi hanya kita submit ke jurnal internasional, bukan ke jurnal internasional bereputasi. Itu karena dia hanya akan sampai di homepage-nya, di websitenya mereka. Kalau semisal nanti kita mau cari di Scopus artikel kita itu, nah itu udah nggak ada. Gitu Bapak. Jurnal discontinue itu seperti itu. Dia sudah tidak terdaftar lagi di Scopus. Seperti itu. Makasih Mbak. Kalau yang SNIP yang bawa SJR itu apa Mbak ya? SNIP. Oh, oke. Ini hanya sebentar learn about. Kita lihat dulu nggih. Search numeris impact per papernya. Di sini dia impact per paper. Jadi kalau semisal kita submit, nah dampak sumber yang dinormalisasi per makalah mengukur kutipan aktual yang diterima relatif terhadap kutipan yang diharapkan. Dua, nah ini juga sama dengan ini Bapak Ibu, set score-nya. Aduh, mana nggih? Nah ini, kalau kita kalau kita submit gitu ya di jurnal ini, dia akan kira-kira akan dikutip berapa orang. Nah ini, itu juga hampir sama dengan set score-nya gitu per kita menerbitkan. Kalau di sini kan pasti juga ada yang mungkin di sebelumnya tahun sebelumnya dia lebih tinggi. Nah, 0,6 gitu. Itu tergantung dengan banyak jurnal yang sudah terbit dan banyak yang mensitasinya. Begitu, Bapak. Tapi kalau untuk persyaratan dan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan hanya SJR-nya ini aja. Minimal di 0,10 atau 0,15. Begitu, Bapak Ibu. Mbak, kayak yang Pakistan yang di layar ini kan bidang subjeknya kan ilmu sosial umum, ilmu Oke. lingkungan, pertanian. Nah itu kalau misalkan itu pertanian sama sosial itu kan agak ini ya berbeda ya maksudnya. Oke. Nah, Apa IPA memang apa, masuk ke humaniora apa sosum atau apa gitu. Misalkan kita oke. mau jurusan saya itu kan public administrasi nih, targetnya kan mau Heeh, ke 4. Nah kira-kira heeh. kayak gitu masuk nggak? Misalkan jurnal yang agak luas cakupannya gitu. Oke, kalau semisal public administrasi mungkin nanti di dalam subjek areanya langsung aja coba diketikkan tentang public administrasi atau mereka nanti bisa masuk di dalam administration gitu. Sebentar coba nggih. Kalau kayak gini, kenapa kok ini subjek areanya banyak? Nah, jurnal ini biasanya jurnal itu dia akan mengampu banyak subjek area. Entah itu social science, entah itu environmental science, agriculture malah juga masuk gitu nggih. Di dalam jurnal itu banyak mengampu subjek area. Itu bisa Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita hanya harus menyesuaikan gitu. Lalu kalau semisal tadi administrasi nggih. Public administrasi. Ad- Nah, di sini ada di dalam social science Bapak. Public administration. Tinggal diklik aja, nanti kita bisa apply, lalu kita bisa cari jurnal-jurnal yang ada di public administration gitu. Lalu ada pertanyaan nih dari Bapak Hadi. Mohon info, apakah cover sampai dengan 2006 atau bisa didapat? Oke, kalau untuk cover di tahun 2026 bahkan di 2027 itu mungkin agak sedikit jarang ya Bapak Ibu. Biasanya memang yang tampil di Scopus itu dia masih tercover sampai di tahun ini. Kalaupun kita mau mencari, itu kita harus cari satu persatu. Kita harus lihat apakah dia tercover di 2026 atau tidak gitu. Karena biasanya untuk updatean cover by Scopusnya itu Bapak Ibu, itu juga menyesuaikan jurnalnya. Kalau di jurnal itu dia terbit per tahunnya, semisal nih jurnal Pakistan tadi, dia terbit per tahunnya 4 kali terbit. Dia terbit di bulan Januari, lalu ada per 4 bulan gitu nggih. Per 3 bulan gitu nggih. Nah itu nanti dia akan terupdate di Januari ini. Tapi kalau semisal Bapak Ibu menemukan dia hanya dalam setahun menerbitkan 2 kali, semisal di bulan Juli sama Desember gitu nggih, sama akhir. Nah, dia juga terupdate-nya akan menyesuaikan bulan di mana dia menerbitkan gitu. Jadi amannya memang
sudah tercover sampai di tahun ini. Tapi kalau karena ini juga sudah November, biasanya juga banyak jurnal-jurnal yang dia sudah terupdate di 2026 gitu. Kalau 2027 mungkin ada Bapak, cuman belum saya belum menemukan. Biasanya yang saya temukan hanya di 2025 dan di 2026. Jurnal yang di 2026 pun juga biasanya itu jurnal-jurnal yang sudah memiliki update memang per tahunnya itu sudah banyak menampung gitu. Kalau Ya, ada izin Mbak, pertanyaan, izin Mbak, Nggih. saya ingin bertanya. Boleh Bapak Ya, Ardian. ya, tadi sempat terlambat join. Oke, Ya, oke, baik. Yang saya mau pertanyakan kan tadi ada sempat dijelaskan juga terkait mengenai kuartil ya, Mbak ya. nggih Nah, Bapak. tadi ada yang kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, saya juga sempat mengecek untuk kuartilnya itu kan di Scopus. Ternyata di Scopus itu udah apa? Udah Q1, Q1. Nah, Iya. kemudian saya cek di SJR-nya tuh kota ternyata itu Q2 gitu, Mbak. Nah, kalau ya seperti ini hal ini seperti ini tuh Mbak, yang sebenarnya yang paling fix untuk kita ikuti yang mana ya? Apakah di Oke. Scopus atau di SJR? Ya, memang kalau untuk secara seperti ini memang seharusnya kita melihatnya dari Scopus nih, karena updatean terupdate-nya itu ada di Scopus dibandingkan dengan Simago. Cuman di Indonesia ini banyak yang lebih mengcross-checknya ke Simago Ya gitu. betul Mbak. Ya, Jadi acuannya ke Simago itu iya gimana itu betul. Mbak? Dikti pun juga terkadang lihatnya di Simago gitu. Padahal memang di Simago itu jarang update atau malah lebih lambat update-nya. Nah, kalau seperti itu, wah kita nggak bisa berkutik apapun ya Bapak Ibu. Kita ikuti Iya aturan yang betul di betul. atas. Betul, betul. Walaupun dia Heeh. di Scopus sudah di kuartil 1. Tapi memang seharusnya yang benar itu kita lihat dari Scopusnya. Karena kan pusatnya di Scopus gitu. Ujungnya Oke. pangkalnya itu ada di Scopus. Simago itu adalah turunannya aja gitu. Iya Mbak. Nah, kemudian juga izin saya bertanya lagi terkait mengenai tadi kan memang yang menjadi problem kita dalam publikasi adalah kita khawatirannya tadi diskontinya itu Mbak udah bayar mahal-mahal tapi kok tiba-tiba langsung diskontinya. Nah, Diskon. iya, beberapa tadi sudah dijelaskan juga beberapa indikator supaya kita bisa terhindar dari jurnal predator. Nah, termasuk pengalaman saya juga, saya sempat kan, kalau tadi dilihat publishernya, saya sempat ngecek juga publisher seperti Wiley, saya sempat Iya, ngecek, ternyata itu discontinue juga Mbak. Kemudian beberapa teman saya juga pernah ngecek di SJR aman, kemudian Scopus aman, tiba-tiba udah publish, udah diskon dulu langsung juga. iya discontinue. Nah, ini mungkin kekhawatiran kita ya. Mungkin dari beberapa penjelasan tadi yang Mbak sampaikan, eh, yang keyword titik apa ya kata kuncinya lah gitu ya, yang menjadi indikator penentu gitu bahwa memang ini jurnalnya ini aman atau tidak itu Hmm. yang seperti apa Mbak ya? Oke, Bapak. Memang kalau untuk indikator penentu yang pasti itu susah kita cari. Dan opsi-opsi ini juga mungkin hal-hal yang bisa kita Mhm. minimalisir gitu. Oke, Kalau oke. untuk menghindari yang benar-benar harus perhatikan ini itu susah karena Mhm. penilaian di Scopus pun juga kita nggak pernah tahu ya. Jurnal itu Mhm. baru diinvestigasi, semisal jurnal itu sudah kena tegur. Nah itu kan kita nggak pernah tahu di Scopus bagaimana permainannya. Cuman yang Mhm. saya eh, berikan di sini adalah trik Iya. untuk meminimalisir agar kita tidak masuk. Memang biasanya yang jurnal-jurnal diinvestigasi itu berdasarkan terbitan per tahunnya. Dia Oke, mengalami kelonjakan yang signifikan gitu. oke. Seperti halnya yang di Pakistan tadi, kenapa kok dia bisa Mhm. discontinue? Itu karena tiba-tiba ada lonjakan, Bapak Ibu. Bentar, Pakistan tadi nih. Di manakah saya membuka Pakistan? Oke. Pakistan tadi itu dia lonjakannya bisa, nah ini di sini. Tuh, dari 72 dokumen dia langsung, kalau semisal nih Bapak Ibu melihat Mhm. terbitan per tahunnya ada seperti ini, nah langsung di-cut aja. Gitu. Memang biasanya yang paling sering itu ada di terbitan per tahunnya. Oh, Gitu, yang paling sering matriks yang kita gunakan kalau ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan itu ada di per tahunnya ini. Lalu kita juga bisa mensiasati Bapak Ibu ada namanya ini Scopus list. Jadi Scopus itu juga menyediakan Scopus short list di sini. Mungkin ini nanti akan coba saya download
kan dan saya share ke grup nggih. Ini juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan. Di sini mereka sudah memeta-metakan jurnal-jurnal mana yang sudah discontinue, jurnal-jurnal mana yang masih aman gitu. Coba saya bukakan nggih. Bentuknya Excel Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini. Oke, agak sedikit lambat, mohon maaf. Ini juga bisa Bapak Ibu untuk acuan. Kalau kunci atau hal yang benar-benar bisa kita pegang itu, gitu, nggak, itu belum ada sampai saat ini kita masih meraba-raba untuk hal tersebut, Bapak. Gitu. Nah, di sini, sebentar saya pindahkan dulu. Nah, di sini dia ada accept-nya, ada discontinue-nya. Nah, ini ada mana sebentar Bapak Ibu. Di sini ada serial. Nah, di sini ada banyak informasi. Proceeding-nya ada juga, discontinue-nya gitu. Ini Bapak Ibu bisa gunakan juga sebagai acuan untuk mencari jurnal. Kalau takut semisal di dalam apa namanya Scopusnya langsung itu, wah ini kok kita masih meraba-raba ini masih aman atau enggak. Nah, itu kita bisa lihat dari sini Excel ini. Kita bisa search aja, Ctrl F lalu search dari yang kita temukan di Scopus, lalu kita coba cari di sini aman atau tidaknya. Nah, kalau semisal dia aktif, masih aktif. Nah, ini Scopus Source bulan Oktober kemarin ya. Dia, nah ini sudah terpisah-pisahkan mana yang aktif, mana yang inaktif gitu. Bapak Ibu bisa gunakan ini gitu. Memang kalau seperti yang saya katakan di awal tadi, nggih, Bapak Ibu, Scopus ini memang kita nggak bisa kalau harus mencerna ini jurnal benar-benar aman, ini jurnal wah jangan gitu itu susah karena dia tidak menginformasikan secara gamblang bagaimana cara menginvestigasi, bagaimana cara mereka menilai sebuah jurnal. Nah, itu tidak ada informasi yang gamblang mengenai hal tersebut. Jadi, di sini kita hanya bisa mengantisipasi. Kita tidak masuk ke dalam jurnal-jurnal tersebut. Begitu, Bapak Ardian. Oke, makasih. Maaf, Bapak Gimana? Ibu, saya masih ada lagi nih yang saya mau tanyakan. Izin Mbak, mungkin untuk memastikan aja, kan saya udah dapat nih 2 jurnal satu gitu. Mm-mm. Mungkin bisa dibantu Mbak untuk dicek ini nama Cross check. jurnalnya. Oke, boleh, boleh, Iya, boleh. cross check. Ini nama jurnalnya Mbak. Ini bentar. Itu Journal of Insect, Journal of Insight Insect kayak insect as as Food. food and feed. Apakah benar Bukan insect, tulisannya? Mbak, bukan insect. Insect, INSCT. Insect kita. INS. SECT. Ya, ini nih. Oke, ECT. ini udah muncul di bawah. Ya, ini. Oke, ini. Oke, ini masih terindeks, Bapak, di kuartil 1. Ya. Mm-mm. Sudah di tahun ini. Oke, SCR-nya aman. Scopus content coverage-nya kita lihat. Nah, di sini dia 2025 sudah lebih banyak nih. Biasanya mungkin bisa nanti di cross-check di homepage-nya. Dia masih menerima atau tidak. Biasanya kalau dia terbitannya sudah lebih banyak dari tahun kemarin, udah full. Dia akan Oh. memproses di tahun depan. Gitu. Bu Ya, Hanifah, ya, baik, Bapak. boleh nggak? Saya mau tahu juga ini masuk yang bakal ada lonjakan atau tidak, atau bakal discontinue nggak? Oke, mungkin bisa dikopikan judulnya, dikirim ke Saya tulis di chat ya, Bu ya, Hanifah. chat ini ya, Bapak, chat yang Ya, ada di Zoom, nggih. nah, di Baik, chat itu ya, coba lihat ya, Bu Hanifah. baik, Saya baik. mau belajar ya tadi, lihat lonjakan, lihat potensi ininya. Baik, baik, Bapak Adi, nggih. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Jadi misalnya kalau tinggi lonjakan itu kemungkinan bahwa untuk penerimaannya udah ditutup, udah Nah, closing, tapi nanti iya, untuk tahun depan lagi baru dimulai. betul, betul. Oh iya Bisa ya. di Oke, cross nanti check di mungkin dalam bisa dilihat di homepage-nya. itu ya, di homepage-nya aja ya, Betul, dicek betul, lagi. betul, betul, Oke betul. oke oke. Dicek lagi Oke, apakah kasih masih Mbak, ada kasih. kolom submit atau tidak, begitu nggih, Bapak Oke Ardian. oke. Kasih Mbak Sama-sama, ya. Bapak. Oke, kita lanjut dari Bapak. Oke, tag nama jurnalnya ini, nggih. Oke, selanjutnya coba kita cross check punya Bapak Adi. Tag Impartial. Oke, tag Impartial.
Dia masih terindeks. Sebentar, kita lihat dulu. Oke, masih terindeks. Tuh-nya 2025. Nah, ini aman, Pak. Cuman dia sedikit. Ini aman. Cuman dia terbitan per tahunnya sedikit. Mungkin dalam 1 tahun hanya menerbitkan 1 kali terbit. Nah, itu juga bisa. Oh, yang penting amannya, Mbak. Yang penting Begitu. amannya. Kalau amannya ini aman, Bapak. Oh, alhamdulillah ya. Oh, Oke. makasih Bu Rita. Sama-sama. Mbak Saya, izin bertanya, Mbak. Izin, Mbak. Nggih. Sebentar, sebentar. Sudah banyak yang bertanya ini. Monggo silakan tadi dari Bapak siapa dulu? Bapak Edi? Oh iya. Oke, Eh, silakan. kalau yang tadi kan kalau hasil result ini listnya itu tadi kan Hmm? ada yang open access, ada yang enggak Mm-mm. itu ya, Mbak. Tadi Nggih. lihat. Itu Yang yang gimana, open Bapak? yang yang pertama pencarian di pencarian, Mbak. Oh, nggih, nggih. Dari Yang source di list-nya nggih. pencarian. Ya, itu kan ada yang di bawahnya ada tulisan kecil. Pen- Open. Ya, Ya, itu berarti yang bayar ya, Mbak ya, yang open access itu yang kita yang bayar ya. betul, betul. Kalau open access itu adalah pensubmit atau peneliti Bapak Ibu yang membayar. Kalau close access, pembaca atau kita yang mau mencari jurnal Bapak Ibu, mau melihat jurnal Bapak Ibu itu yang bayar. Gitu. Hmm. Itu berarti tetap di anatomi paper itu sama aja, Mbak, atau Sama aja. Sama aja. eh, Itu nanti cuman berhubungan saat Bapak Ibu submit aja. Mau bayar atau enggak kayak gitu. peluangnya tetap besaran yang bayar ya, Mbak? Kalau dari segi peluang sama saja. Kalau semisal Bapak Ibu hanya memperhitungkan bisa masuk, nggih. Bukan memperhitungkan kayak harus disitasi berapa orang. Nah, kalau peluang seperti itu untuk disitasi beberapa orang memang lebih banyak yang open. Karena kan semua orang sudah bisa langsung akses gitu, nggih. Cuman kan kalau di Hmm. Indonesia biasanya persyaratan hanya masuk saja ke Scopus. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan close. Gitu. Kalau peluangnya sama saja, yang open dan yang close access itu sama aja. Antriannya pun juga sama, prosesnya juga sama. Gitu. Jadi yang bedain apa, Mbak? Close sama open itu, Mbak? Kalau gini, yang bedain adalah urgensi kita dulu aja deh. Kita gunakan paper kita ini atau manuskrip kita ini untuk apa? Kalau semisal Bapak Ibu gunakan untuk guru besar, saya langsung mengatakan sebaiknya open. Kenapa seperti itu? Karena kalau semisal mau kita nilaikan, dari penilai itu mau mencari langsung di Scopus itu langsung muncul. Bisa langsung muncul, bisa langsung baca keseluruhan, bisa langsung download gitu. Tapi kalau kita close access, memang saat pencarian dia muncul, tapi kita hanya bisa membaca abstrak, nggak bisa membaca keseluruhan gitu. Itu kalau semisal close. Kalau close pula juga kita harus membayar. Jadi kayak penilai itu harus membayar untuk membaca keseluruhan papernya Bapak Ibu. Perbedaannya cuma di situ. Dan kalau di Indonesia itu kan tidak melihat mengenai sitasi dan hak indeks. Nah, itu juga aman-aman aja. Tapi kalau ternyata di persyaratan Universitas Bapak Ibu yang digunakan adalah hak indeks otomatis kan yang digunakan juga sitasinya. Berapa banyak orang mensitasi paper itu. Nah, itu kita gunakan yang open. Istilahnya gini, open itu gampang untuk orang cari dan sitasi. Kalau close itu susah orang untuk mensitasi. Walaupun kita ada cara yang kemarin itu Skyhub. Nah, itu biasanya kalau dalam jurnal memang sedang menyediakan close access, mereka akan membuat term and condition kalau semisal tidak bisa diakses sama sekali kecuali membayar dalam waktu 2 tahun. Kayak gitu. Gitu, Bapak. Perbedaannya cuma di situ. Oke. Em, kalau kalau pengalamannya Mbak nih atau dan Mm-mm. tim itu kayak Oke. biaya untuk open access itu range berapa ya, Mbak? Maksudnya apakah biar supaya kita nggak kemahalan atau bagaimana gitu, Mbak? Oke, untuk range biaya itu tergantung dari jurnal dan publishernya. Nah, kembali lagi nih ke jurnal kita yang ada di Elsevier tadi. Untuk jurnal ini, waduh, sebentar. Maaf, Bapak Ibu. Nah, di sini jurnal ini dia berbayar sebanyak 3.080 USD, sekitar 50 juta lebih. Nah, ini tergantung dengan yang pertama, kuartil. Yang kedua,
Publishernya. Dia termasuk publisher besar atau tidak. Itu juga tergantung itu. Gitu. Untuk biaya ini exclude dengan tax. Dan mungkin juga kita bisa juga menemukan di kuartil 1 dengan biaya hanya di bawah 10 juta, itu bisa. Atau mau di kuartil 4 tapi ternyata kok kita menemukan biayanya sampai 2000 USD, itu juga bisa. Pembiayaan ini nanti tergantung tadi yang saya katakan dari publisher jurnal tersebut. Dia berasal dari publisher jurnal besarkah? Dia berasal dari negara mana gitu nggih. Semakin kita ada di United Kingdom, otomatis kursnya rupiah juga semakin tinggi gitu nggih, semakin mahal pula gitu, Bapak. Memang kalau biasanya kuartil 1 2 itu di range di atas 20 juta. Lalu kuartil 3 4 itu ada di bawah 10 juta. Gitu. Biasanya range-nya sekitar itu, Bapak Ibu. Itu bayarnya kalau sudah approval atau di awal, Mbak, biasanya, Sudah Mbak? approval, sudah ACC, gitu nggih, baru kita bisa bayar. Tapi ada juga nih. Nah, di sini kita harus lihat ini pembiayaannya untuk apa. Kalau ini kan udah maaf, sudah tertulis publishing charge untuk biaya publish gitu nggih. Ada juga jurnal saat submit itu kita bayar itu ada. Saya menemukan di salah satu jurnal yang ada di Malaysia, itu saat kita mau submit kita harus bayar sekitar 200 ringgit kalau nggak salah. Gitu. Itu juga ada. Itu semua sudah tertera Bapak Ibu di dalam jurnal, di dalam homepage yang ada di About Journal atau kalau enggak, kalau ini kan sudah tertera di sebelah kanan gitu nggih. Kalau semisal homepage jurnalnya Bapak Ibu berbeda dari ini, bisa dicari di bagian about this journal, lalu ada di article processing charts, ada di mungkin di fees and funding. Nah, itu juga letaknya beda-beda gitu. Begitu Bapak. Oke, makasih, Mbak, infonya, Mbak. Enggak, sama-sama. Saya, Izin Mbak, enggak, Bapak Koko, silahkan. ya Mbak, kemarin saya belum paham ini Mbak, saya masih baru pemula ini. Untuk berlangganan Scopus.com itu caranya gimana ya Mbak? Oke, kalau untuk berlangganan Hmm. memang biasanya kita tanyakan dulu ke universitas, apakah sudah ada akses ke Scopus atau belum. Kalau semisal Bapak Ibu belum ada, bisa beli di e-commerce, kita beli account. Gitu. Jadi kita beli di e-commerce akun Scopus Premium gitu ya atau akun Scopus lisensi, lalu kita bisa sign in kan atau login kan di scopus.com. Gitu di bagian sebentar saya tadi login dengan Gimana ya email. Mbak caranya ya? Sebentar Bapak. Untuk caranya, Bapak bisa langsung aja ke, semisal kita udah dapat akun ya. Sebentar, saya mau ke Scopus. Oke. Di sini. Nah, kan ada paling atas tulisan sign in. Tinggal kita masukkan aja akun yang sudah kita dapatkan atau akun yang sudah kita beli. Bapak bisa beli di Shopee, bisa beli di e-commerce manapun Bapak, ada. Tuh, tinggal kita masukkan akunnya. Dia pasti nanti akan mengirimkan email dan juga passwordnya. Silahkan dituliskan. Continue. Nah, lalu dimasukkan passwordnya. Itu email Yang kita kita, ya Pak ya? bukan email yang kita dapat saat kita beli. Oh, Gitu. Jadi email dan password itu silahkan Bapak Ibu masukkan dari yang Bapak Ibu beli. Yang dari e-commerce-nya itu. Gitu. Tinggal kita sign in kan. Nah, dia nanti akan masuk. Nah, dia langsung sudah tampilannya berbeda. Begitu, Bapak. Aduh, baru saya ingat. Oke, gitu. Tampilannya sudah berbeda kalau misal sudah sign in. Gitu tinggal masukkan aja, sign in kan aja akun yang sudah mereka kirimkan. Begitu, Bapak Koko. baik Mbak. Makasih Mbak, saya coba dulu. Sama-sama, enggak. Saya masuk ke dalam ini lagi, nggih, Bapak Ibu. Chat lagi, nggih. Jika Scopus berlisensi belum ada, apakah bisa diganti dengan Simago? Bisa, Bapak Theo. Kalau semisal kita belum ada lisensi Scopus, kita mau cari di Simago, bisa banget, Bapak Ibu.
Caranya adalah, nah kita bisa masuk ke Simago dulu. Simagojr.com. Tampilannya sudah seperti ini. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik tulisan jurnal ranking. Nah, di dalam jurnal ranking ini ada tulisan subjek areanya, ada subjek kategorinya, ada region, lalu ada tipenya. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan, sama seperti saat kita melakukan pencarian di Scopus. Bedanya kita di sini bisa pilih negaranya nih. Kita bisa memilih negara-negara dengan kurs yang tidak terlalu tinggi dari kita. Misal tadi tentang social science. Social science. Lalu kategorinya apa? Social science. Nah, kalau di Simago ini Bapak Ibu, setelah kita klik gitu nggih, dia langsung menyesuaikan. Education. Nah, kita klik education, dia langsung menyesuaikan. Oke, jadi memang tampilannya akan sedikit lambat ya. Lalu regionnya, nah untuk regionnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilih Asiatic region atau Afrika. Ini negara-negara yang mungkin tidak terlalu tinggi kursnya gitu nggih. Saya pilih yang Asiatic region. Sudah, tinggal di scroll saja. Nah, di sini sudah ada eh, biru-biru tulisan untuk title-nya, nama jurnalnya. Di sebelah paling kanan ada negara-negara asalnya. Di sini Bapak Ibu kalau maaf, kalau di Scopus tadi kita melihat dokumen terbitnya ada yang bisa kita sortir. Kalau di sini kita nggak bisa sortir. Jadi kita hanya bisa lihat di sini total dokumen per tahunnya. Ini per tahunnya nggih. Ini per tahunnya, ini per 3 tahunnya. Gitu. Kita pilih yang terbitannya banyak. Contohnya ini ada nih banyak. Tinggal kita klik saja. Saat kita klik, oke, dia sudah langsung akan muncul seperti ini. Scroll pelan-pelan untuk mendapatkan homepage-nya. Gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu, wah, nggak mau lah Mbak, saya sudah familiarnya dengan Simago gitu. Guys. Silahkan, boleh juga Bapak Ibu cari di Simago. Gitu. Kita masuk di dalam jurnal rankingnya. Gitu. Selanjutnya, peluangnya oke. Lalu lihat bulan terbitnya di mana. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Pak Rismanto. Untuk jurnal internasional tidak bereputasi, apakah ada yang berbayar atau tidak berbayar? Nah, kalau untuk tidak bereputasi, nah mohon maaf Bapak, saya juga kurang tahu. Karena kalau yang tidak bereputasi itu kan kita tidak bisa melihat track recordnya, bukan kita tidak bisa melihat homepage yang benernya itu yang mana, susah gitu nggih. Belum ada wadahnya gitu nggih. Nah, itu mungkin bisa kita googling per nama jurnalnya Bapak Ibu. Tapi kalau yang bereputasi kan dia udah ada wadahnya. Contohnya ini Scopus. Lalu ada yang namanya WUS, Web of Science. Nah itu kan jelas bereputasi. Kita mudah untuk mencari. Tapi kalau yang tidak bereputasi kita harus raba-raba di bagian homepage-nya satu persatu Bapak. Gitu. Ada pertanyaan di mana melihat terbitan per bulannya. Oke. Kita masuk lagi ke homepage jurnal. Ya. Nah, kalau di sini, di dalam Computer and Biological ini, kita bisa melihat ada tulisan article and issues. Nah, kita bisa klik di bagian all issues-nya, Bapak Ibu. Klik all issues. Nah, di sini nanti akan ada volume-volumenya nih. Desember sudah ada sampai di 119 volume. Terus di 2024, oke, ternyata dia per tahunnya itu menerbitkan di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lah, ini dia terbitannya per bulan nih Bapak Ibu. Gitu. Nah, kita bisa lihat di all issues. Lalu ada tulisan mungkin nanti archive gitu. Itu ada di homepage jurnalnya. Silakan bisa dilihat di situ. Dia per tahunnya menerbitkan berapa kali atau publish di bulan apa aja, itu ada di situ. Kita bisa klik all issues-nya. Begitu nggih. Ada pertanyaan lagi? Mbak, kalau misalkan kita submit kan abis itu ini apa namanya syaratnya kan cuma mau LOA. Nah itu Mm-mm.
Apa sih Mbak tahapan-tahapannya terus biasanya lama nggak kalau misalkan LOA aja? Oke, kalau LOA itu kan juga harus ada proses sampai revisi dan accepted sepertinya nggih Bapak. Gitu. Jadi mendapatkan LOA itu juga terkadang harus sampai diproses ACC dulu baru mereka mau mengirimkan LOA. Atau kalau nggak bisa langsung dikontak di editornya, maaf di jurnalnya. Saat kita mensubmit itu biasanya ada di kontak. Itu ada kontak yang bisa kita hubungi, emailnya. Nah, itu kita bisa tanyakan. Untuk LOA apakah harus sampai di ACC atau tidak. Tapi biasanya memang sampai di proses accepted. Baru kita menerima LOA-nya. Begitu, Bapak. Di sini ada yang minta meng-cross check lagi nih, Bapak Ibu. Dari Pak Gozali. Coba kita cross check. Iya Mbak, itu saya tadi lihatnya yang satu Q4, yang satu Q1. Oke. Cuman untuk temanya mungkin bisa dilihat apakah cocok nggak dengan nanti yang akan saya submit. Kok ini not fun nih, Bapak? Apakah linknya benar atau nama jurnalnya mungkin, Pak? Coba saya kirim ininya ya. Nama jurnalnya Ini aja. yang satu namanya Tamadun. Taman. Ini, Journal of Altamadun ini, Bapak. Oke, kalau Tamadun. ini bukan Ya, Journal of ya, Altamadun. Oke, ini masih ya. aman, masih terindeks. Oke, sampainya sudah juga di 2025. Coverage-nya juga oke. Oke ini Bapak. Tidak ada kenaikan signifikan atau penurunan signifikan. Skupnya bisa ya? Religious Studies, ini ada. Cultural Studies, Bapak temanya mengenai tema Tahfiz tahfiz Quran. Quran. Oke, bisa Religious Studies-nya itu Bapak. Bisa ya? Oke. Oh, iya. Ini Yang untuk satu lagi Mbak. namanya apa Ini Bapak? ini Q1 ya ini ya? Ini dia di kuartal 1, betul. Ya. Dia di kuartal 1. Yang satunya namanya? Satunya lagi bentar, Tamadun, yang satu lagi tuh Quranika. 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 Oke, sebentar kita lihat ya. Pakai Q nggih? Iya. Quranika ini. Oke. Nah ya. Dia ada di kuartil 4. Iya. Wah, masih terbilang baru nih, Pak. 2025, oke. Oke, terbitannya tapi ini udah lebih. Coba dilihat dulu di homepage-nya masih menerima atau tidak, nggih? Iya, iya, iya. Ya, gitu. Termasuk jurnal baru. Oke, dia sudah ada CR-nya jadi aman. Aman, Bisa Bapak? berarti ya dua-duanya ya. Cuman Bisa, kalau yang ini betul. udah lebih ya kalau yang ini ya, yang Quranika ini ya. Betul, betul. Ya, makasih Mbak. Sama-sama, Bapak. Food and Science. Food Science Nutrition. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba, nggih, mencoba mencari-cari. Tapi kalau saran saya, kita selesaikan dulu papernya. Baru kita mencari-cari rumahnya, gitu. Food and Science, Food Science Nutrition, oke. Willy, 8, oke. 2025. Wah, ini mengalami kelonjakan nih, Bapak Ardian. Mungkin kita bisa Tinggi skip semua ya dulu. Mbak ya lonjakannya. Iya, iya, ini kalau ini Iya. lumayan agak menakutkan, nggih. Mungkin bisa Iya. kalau semisal ini jadikan opsi terakhir kita aja. Oke, agak susah sih Oke. untuk yang ini food science itu. Oh, oke. Iya.
Kalau food Hmm, science, oh iya kalau food science lumayan susah nggih untuk iya. cari skupnya Hmm. gitu. Kalau ini mungkin jadikan opsi terakhir aja nggih Bapak. Oke, oke, siap, 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 Mbak. Makasih, Mbak. Nanti Nggih. saya cari-cari lagi. Mungkin mau Siap. diturunkan kuartilnya. Cari yang ini yang lebih terjangkau juga sih, karena rata-rata IPC-nya, waduh, lumayan juga. Lumayan ya, betul Bapak nggih. Iya, iya, iya. Oke, Lanjutnya. kasih, Mbak. Sama-sama Bapak. Oke, ini tadi dari Pak Raffi di kuartil 3. SCR-nya oke, tercover-nya oke, Scopus content coverage-nya. Nah, sama halnya dengan punya Pak siapa tadi nggih? Dia sudah melampaui, bisa di cross-check lagi ke homepage-nya. Apakah masih menerima atau tidak. Begitu nggih Bapak Raffi. Dia bukan di kuartil 4, Pak. Ini kuartil 3. Karena sudah di berapa persen tadi nggih? 30%. Nah, kuartil pembagiannya gini Bapak Ibu, 100 dibagi 4. 0 sampai 24 itu ada di kuartil 4, 25 sampai 49 itu ada di kuartil 3, 50 sampai 74 itu ada di kuartil 2, 75 sampai 99 itu ada di kuartil 1. Begitu pembagiannya. Berarti kayak tadi itu setahun, Mbak ya, cuma 10 dokumen ya. Iya, iya, kecil. Kecil Berarti ini kecil, Bapak. Mbak ya. Kemungkinan Iya. juga kecil. Mungkin kemungkinannya lama juga nih, Bapak nanti harus nunggunya. Karena per tahunnya hanya sedikit. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Aman, nggih? Nanti silahkan nanti bisa Bapak Ibu coba-coba lagi. Kalau ketemu di Simago bisa Bapak Ibu cross-check ke Scopus gitu, nggih. Terus selanjutnya ada satu website. Ini yang tadi saya katakan. Kalau Bapak Ibu sudah di tahapan selesai semua papernya dulu, gitu nggih. Kita bisa menggunakan abstrak untuk mencari. Tapi saya cari abstrak saya dulu, Bapak Ibu. Sebentar, saya di mana saya menyimpan abstrak saya. Hmm. Oke, sebentar. Nah, di sini saya punya abstrak berbahasa Inggris. Kita copy abstraknya. Kita buka yang namanya journal. Ketikkan aja di Google Journal Finder. Enter. Nah, untuk Journal Finder sendiri, Bapak Ibu, banyak publisher besar yang memiliki seperti Elsevier, Springer, Wiley, MDPI. Pasti di setiap publisher besar dia memiliki Journal Finder. Cuman kita lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan yang namanya Journal Finder punya Elsevier. Paling atas. Kita klik saja. Kenapa kok kita menyarankan Journal Finder-nya punyanya Elsevier? Di, di sisi lain itu memang tampilannya dia lebih enak, Bapak Ibu, lebih gampang untuk kita pahami dan juga tidak banyak bugnya. Tinggal kita enterkan aja nih abstrak kita, terus find journal. Dia akan langsung memunculkan nih Bapak Ibu 40 jurnal-jurnal yang cocok dengan abstrak kita. Tapi kita juga harus melihat lagi ke homepage-nya. Kita harus lihat untuk skupnya apakah sudah cocok, benar-benar cocok atau belum. Nah, kalau di Journal Finder ini kita sudah bisa langsung melihat harganya, sudah bisa langsung melihat waktu yang diperlukan saat pertama kali submit sampai kita dapat email balasan untuk first decision-nya itu dia sudah terlihat. Lalu di sini ada dua pilihan juga nih. Kita bisa melihat jurnal-jurnal hybrid dan biasa. Jurnal hybrid itu adalah jurnal yang dia memiliki dua pilihan. Bisa kita open access, bisa kita close access. Kalau open bayar 3.700, kalau close no publishing charge. Gitu. Itu kita bisa lihat semuanya di Journal Finder ini Bapak Ibu. Tapi memang kalau untuk di Journal Finder biasanya APC-nya itu di atas 1.000 karena dia biasanya memilihkan jurnal-jurnal yang ada di kuartil atas. Gitu nggih Bapak Ibu. Ini bisa juga digunakan untuk opsi pencarian jurnal tujuan. Tapi kita harus punya abstrak dulu. Kalau semisal
Kalau kita nggak punya abstrak, ada lagi nggak Mbak opsi lain website? Nah, ada websitenya Rumah Scopus. Namanya Rumah Scopus Foundation.com. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu jadikan referensi pencarian. Tapi mohon maaf sebelumnya, sangat mohon maaf, karena ini baru proses penyusunan Bapak Ibu di bagian referensi paper. Ini adalah jurnal-jurnal yang alumni kita sudah tembus. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga menggunakan ini sebagai mungkin salah satu pilihan gitu nggih. Kalau kita udah capek mencari, kalau di sini siapa tahu menemukan gitu nggih. Tapi nggih mohon maaf ini belum terlalu banyak karena masih dalam proses pemasukan di website. Di sini Bapak Ibu bisa scroll. Mohon maaf juga ini belum terlalu sempurna karena belum bisa kita klik pencarian. Di dalam pencarian ini belum bisa kita search gitu nggih. Bapak Ibu bisanya hanya scroll. Dilihat dari ininya Bapak Ibu, nama jurnalnya. Atau kalau Bapak Ibu mau melihat, semisal, oh ini jurnal hukum Islam nih, mau lihat selengkapnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik selengkapnya. Di sini mereka sudah akan menampilkan skupnya, lalu nama jurnalnya, kuartil dan juga APC-nya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan di sini APC-nya 7 pakai IDR, berarti dia pakai rupiah. Kalau kita menuliskan ada dolar, nah itu berarti USD. Begitu Bapak Ibu. Ini juga bisa digunakan untuk referensi pencarian. Adanya di Rumah Scopus Foundation di bagian referensi paper. Begitu. Ada pertanyaan? Sepertinya ini Bapak Ibu mulai pusing. Betul Bapak Ibu? Sudah pusing memikirkan menulis, pusing membayar APC, gitu gitu Bapak Ibu. Untuk Mbak, APC, izin enggak? kalau misalkan tadi kan masih saya agak bingung yang close sama open. Kalau Mm-mm. misalkan kita nih lagi syarat kelulusan S3 itu kan yang tadi saya cerita tadi LOA itu Mm-mm. kalau misalkan disarankan close access kira-kira pas apa enggak kalau yang seperti kasusnya kayak gitu? Kalau LOE close access, otomatis kan dia mungkin kalau close access LOA-nya juga mungkin akan berbeda. Waktu tunggunya yang mungkin sedikit akan lama gitu Bapak. Kalau dia close kan otomatis tidak ada. Oh, nggih. Itu mungkin nanti bisa dicari langsung di jurnalnya homepage karena biasanya kalau kita open yang menunggu seperti itu LOE-nya. Kalau close mungkin bisa langsung ditanyakan ke homepage-nya, range waktu yang diperlukan. Tapi biasanya memang sama-sama di waktu kalau sudah accepted gitu. Kalau untuk syarat kelulusan memang kalau mau kelas akses bisa. Untuk guru besar pun sebenarnya bisa, cuman ya kurang baik gitu. Begitu Bapak. Sebenarnya sama aja, tergantung urgensi kita gitu. Kalau memang urgensinya untuk hal yang harus dilihat orang banyak, harus orang itu menemukan langsung ketemu, nah kita harus open gitu. Tapi kalau untuk persyaratan kelulusan dan universitas memperbolehkan, nggak apa-apa, yang penting ada bukti submit atau yang penting ada LOE-nya gitu. Silahkan kalau semisal Bapak Ibu mau close access gitu. Begitu nggih Bapak. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu sudah pusing gitu nggih. Sekarang kita hmm, kita taruh dulu laptopnya. Bapak Ibu mungkin bisa refreshing dulu gitu nggih. Kita bisa oke Mbak Anifah malam ini saya nggak mau ngerjain apa-apa, mau fokus mau mencari jurnal tujuan dulu atau saya mau mencari hal yang bisa untuk merefresh otak dulu gitu nggih. Itu dipersilakan. Tapi memang kalau untuk pencarian jurnal tujuan lebih enak kalau kita sudah menyelesaikan dulu papernya gitu. Atau kalau semisal Bapak Ibu sudah punya paper sebelumnya mau cari tempat untuk submit gitu nggih. Itu dipersilahkan gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Terus ini Mbak, kalau misalkan tipsnya atau apa namanya caranya ketika kita sudah submit tapi kan nanti banyak review atau bolak-balik itu biar kita nggak stres apa ini gimana?
Oke, mungkin nanti bisa ditanyakan ke kami, Bapak Ibu, itu gitu nggih. Jadi setelah ini kan memang masih ada 3 bulan untuk konsultasi secara online, gitu nggih. Dari waktu 3 bulan itu nanti kalau semisal Bapak Ibu sudah ada revisi atau sudah ada jawaban atau Bapak Ibu bingung ini gimana balesnya, gitu nggih. Bisa langsung ditanyakan ke grup, kita diskusi bersama. Begitu, Bapak. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain pertanyaan? Mbak, saya kan sudah ngirim di grup yang mohon di-review anatomi paper itu ya. Nggih, siap, Bapak. Oke. Barangkali ada kesempatan bisa di apa masukan atau koreksinya. Oke, mungkin nggih, Bapak. Nanti mungkin bisa dikirim. Oh, oke, sebentar. Saya coba scroll nggih. Mungkin nanti bisa dikirimkan ulang. Tadi Oke, pagi Bu. Tadi pagi, direspon oleh Mbak Mbak Biwi, Biwi. tapi beliau kan lagi ada agenda ya katanya. Oke, baik, baik, Bapak. Nanti coba saya tanyakan ke Mbak Biwi dulu, sudah diproses atau belum, gitu nggih. Ah, Kalau iya, belum, mungkin iya. nanti coba Baik, akan baik. saya koreksi nggih, Bapak. Nggih. Baik, Oke. terima kasih. Sama-sama. Untuk Bapak Ibu yang lain juga kalau semisal ada chat ke kami dan kamu belum jawab, mungkin bisa di follow up ulang, dichatkan ulang, takutnya tenggelam atau tertimpa dengan chat yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini mungkin kita bisa sudahi. Takutnya nanti Bapak Ibu tambah pusing, gitu ya. Silahkan nanti setelah ini bisa Bapak Ibu istirahat dulu, besok baru kita mulai lagi mengerjakan apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Jangan lupa kita ada grup Bapak Ibu, bisa langsung ditanyakan kalau ada kendala, bisa langsung ke saya, ke Mbak Biwi atau ke grup. Ya Bapak Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, silahkan mungkin dari saya, mohon maaf sebelum sebesar-besarnya gitu, nggih. Mungkin dalam penyampaian materi ini banyak kurangnya juga dan mohon maaf Mbak Biwi tidak bisa hadir untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih atensinya. Aduh, ada Ibu di kolom chat ada yang bilang bingung mau tanya apa. Oke, Ibu, nanti kalau sudah tidak bingung dengan pertanyaan bisa langsung dijapri. Mbak Nifa ternyata pertanyaan saya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu nggak Bapak Ibu? Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam Inje, warahmatullahi Terima wabarakatuh. sama-sama kasih, Bapak. Mbak. Inje. Terima kasih, Terima kasih, Mbak. Mbak. Oke. Izin menutup Zoom malam hari ini, Bapak Ibu.